Ya, kembali bersama kami di Editorial Indonesia, Bang Elman. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari apa yang telah yang dilakukan secara umum oleh PLT KPK sejauh ini, Bang Elman? Ya, saya pikir yang ingin mau kita katakan, apa yang disampaikan oleh yang dipertontonkan oleh Pak Ruki ini kepada halayak sekarang ini adalah dia ingin mengatakan ke KPK sebetulnya, ya kita ke depan sedikit bicara, banyak kerja. Jadi kedua, Pak Ruki mau mengatakan kepada KPK yang diperlukan bukan soal banyak ngomongnya gitu. Jadi yang diperlukan adalah kesantunan kita sebagai penegak hukum itu harus santun. Tidak boleh dengan kasar gitu. Tidak boleh juga sampai dengan gerak tubuh kita juga menghina orang lain gitu kan. Ini juga dalam rangka ketika mengumumkan orang tersangka juga mestinya juga nggak boleh cengengesan. Jadi harus betul-betul memang sikap seorang penegak hukum, karena dia tidak bermaksud untuk menghina orang lain. Jadi pengumuman itu dimaksudkan untuk penegakan hukum. Jadi bukan dalam rangka untuk menghinakan, untuk menghancurkan orang, karena hukum itu bukan untuk menghancurkan. Hukum itu dilakukan untuk mendidik supaya orang itu jerak, supaya orang itu tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Itulah sebetulnya esensi daripada hukum. Jadi maka itu hukum itu juga harus tetap berdasarkan HAM. Jadi tidak boleh seenaknya gitu. Nah, ini kematangan Pak Ruki inilah yang kita harapkan bisa ditularkan, bisa ditumbuhkan lagi di internal KPK. Dan ke depan juga kita minta juga masyarakat juga jangan membuat KPK itu jadi genit gitu ya. Jadi seolah-olah kan kadang-kadang masyarakat juga yang membuat KPK itu jadi jumawa gitu ya. Menjadi seolah-olah yang paling hebat. Wah, datang pasang tali di kepala, wah, dan mainkan ronggeng di sana, ludruk atau lain-lain, wah. Jadi karena itu KPK itu tidak memerlukan seperti itu. KPK itu memerlukan dukungan kepolisian sama kejaksaan. Karena KPK itu kalau nggak didukung oleh kepolisian, tidak didukung oleh kejaksaan, tidak bisa berbuat. Tidak ada itu. Bagaimana dia melakukan penyidikan? Penyidiknya ada dari kepolisian. Bagaimana dia melakukan penuntutan? Penuntutnya dari kejaksaan. Jadi menurut saya yang sudah berlalu biarlah itu berlalu. Tawuran yang sudah sempat terjadi antara kepolisian dan KPK kita lupakan. Tetapi jangan lupa, jangan juga biasakan SP3. Sepanjang itu punya dasar, katakanlah sekarang ini kan orang menganggap polisi itu melakukan kriminalisasi ketika mentersangkakan Abraham Samad dengan Bambang. Sepanjang itu memang punya alat bukti, jangan SP3-kan, teruskan sampai saja dong, harus ditegakkan dong, karena hukum itu harus tegak ke atas dan ke bawah. Jangan hanya ke bawah doang, ke atas juga harus tajam. Baik, Bang Elman, kita tunggu gebrakan selanjutnya dari PLT dengan KPK. Saya yakin Pak Ruki bisa. Baik. Terima kasih Bang Elman atas analisanya pagi ini di Editorial, dan terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Kami akan jeda dulu dan bincang pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.